Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprati Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang statistika, yakni menganalisis data. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Anak-anak, ada 3 macam diagram untuk penyajian data. Yang pertama adalah diagram batang. Yang kedua adalah diagram garis. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram-diagram ini akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Apa sih gunanya kita belajar menganalisa data? Ini saya beri beberapa contoh saja ya, tidak semua, karena kalau semua enggak cukup kita untuk bicara waktunya ya toh, karena banyak sekali. Yang pertama misalkan ya, dari segi politik, kalian sudah alami kemarin pilihan presiden, dan juga alami yang baru saja adalah pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota atau bupati. Pada pesta demokrasi itu sering terjadi banyak pihak yang mengupload tentang survei siapa yang kira-kira akan menang di dalam pemilihan pilkada ataupun pilihan presiden itu. Nah, itu yang dipakai adalah statistika dari analisa data yang didapat di lapangan. Kemudian dari segi marketing perusahaan misalnya, saya memproduksi produk ini, saya lempar ke pasar, kok enggak laku ya? Atau dari sekian produk yang booming adalah produk yang ini, berarti saya harus menambah kapasitas produk saya untuk hal itu, karena ternyata masyarakat menyambut baik ini misalnya. Keputusan yang diambil itu berdasarkan dari analisa data yang masuk di marketing perusahaan. Ada lagi misalnya dari segi pemerintahan. Dengan adanya kondisi pandemi ini, berarti pemerintah harus mengambil kebijakan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil itu hasil dari analisa data yang masuk berdasarkan situasi yang diambil di masyarakat. Dan lagi yang terakhir, ini sekedar contoh ya, dari segi kedokteran. Kita sedang sibuk dengan masalah pandemi COVID-19. Analisa yang didapat, kalau obat ini ternyata kurang manjur untuk mengobati COVID-19. Tapi kalau yang ini cocok. Nah, itu semua diambil dari hasil analisa data berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan. Tentu saja seperti yang saya sampaikan, masih banyak lagi contoh manfaat belajar analisa data. Saya memberi contoh hanya 4 saja. Kalian masih bisa untuk mengembangkan, mencari manfaat dari sekelilingmu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar menganalisa datanya. Kita akan belajar menganalisa data pada diagram batang.
Berikut adalah data omset penjualan pada toko makmur. Kita membuat koordinat kartesius terlebih dahulu. Untuk garis horizontalnya merupakan bulan pengamatan. Sedangkan untuk garis vertikal adalah besar omset dalam jutaan rupiah. Perhatikan baik-baik ya nak ya. Pada bulan Januari, toko makmur berhasil mendapatkan omset sebesar 30 juta rupiah. Pada bulan Februari, toko makmur berhasil mendapatkan 50 juta rupiah. Pada bulan Maret, toko makmur berhasil mendapat 60 juta rupiah. Pada bulan April, toko makmur mendapatkan 70 juta rupiah. Pada bulan Mei, toko makmur mendapatkan 50 juta rupiah. Pada bulan Juni, toko makmur mendapatkan 40 juta rupiah. Dari diagram batang ini, coba perhatikan omset terendah ada di bulan apa ya nak ya? Lihat saja, yang terendah pada bulan pada bulan Januari, yaitu sebesar 30 juta rupiah saja. Omset tertinggi ada di bulan apa? Kalian lihat yang paling tinggi di apa ya? Oh, di April. Jadi, toko makmur mendapatkan omset penjualan tertinggi di bulan April, yaitu sebesar 70 juta rupiah. Kenaikan omset terbesar pada bulan apa? Dari Januari ke Februari. Kenaikannya berapa ini anak-anak? Kenaikannya 20 juta. Dari Februari ke Maret 10 juta. Dari Maret ke April berapa? 10 juta juga. Berarti kenaikan omset terbesar ada dari Januari ke Februari sebesar 20 juta rupiah. Penurunan omset terbesar ada di bulan apa? Kita lihat dari April ke Mei, dari 70 juta ke 50 juta, berarti turun 20 juta. Dari Mei ke Juni, dari 50 juta ke 40 juta, berarti turun 10 juta. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa penurunan omset terbesar ada dari bulan April ke bulan Mei. Nah, paham anak-anak? Kita akan mencoba menganalisis data pada diagram garis. Berikut adalah data penjualan handphone bulan Juni di toko JT. Sumbu mendatar menunjukkan merek handphone yang dijual, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian sumbu vertikal menunjukkan jumlah terjual. Berapa banyak handphone yang terjual di bulan Juni? Untuk mendapatkan berapa banyak handphone yang terjual, maka kita jumlahkan saja satu persatu. Untuk merek A terjual sebanyak 20 buah.
ditambah merek B adalah 15 buah. Ditambah merek C yang terjual 25 buah. Ditambah merek D yang terjual 20 buah. Ditambah merek E yang terjual sebanyak 35 buah. Hitung. Berapa banyak yang terjual ini ya? Perhitungan saya adalah 115 buah. Tolong dicek ya, apakah perhitungan saya salah atau betul. Handphone merek apa yang paling banyak terjual? Kita lihat saja yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini merek apa ya? Yang paling tinggi adalah merek E. Jadi handphone yang banyak terjual adalah handphone merek E. Jika handphone dijual dengan kisaran harga 2 juta sampai 4,5 juta, berapa minimal pendapatan toko pada bulan Juni? Tidak dijelaskan harga masing-masing handphone ini berapa. Jadi kita asumsikan saja bahwa yang terjual itu harganya adalah paling rendah 2 juta rupiah. Jadi minimal pendapatan toko adalah 115 dikalikan 2 juta. Ketemu 230 juta rupiah. Wow. Omsetnya 230 juta rupiah, nak. Misalkan ambil keuntungan 10% saja. Toko itu sudah untung 23 juta rupiah. Keren kan? Jadi hasilnya luar biasa. Jadi kalau ada pengusaha sukses, jangan berpikir ya tokonya piara tuyul. Tapi karena memang omsetnya tinggi, jadi kalian belajar yang baik biar besok bisa jadi pengusaha yang sukses seperti pemilik toko JT ini ya. Lanjut ya. Kita akan mencoba menganalisa data pada diagram lingkaran. Kapasitas flash disk Kukoh adalah 90 GB dengan pemakaian sebagai berikut. 10% dari kapasitas itu terisi file musik. 25% terisi file foto. 35% berisi tugas sekolah. 15% berisi film dan sisanya adalah belum terpakai. Berapa giga ruang tersisa pada flash disk Kukoh? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk keseluruhan berarti adalah 100%. Sehingga untuk mencari file yang kosong kapasitasnya berapa? 100% dikurangi file-file yang ada. Kita hitung dulu ya persentase ruang tersedia. 100% dikurangi 10% musik ditambah 25% foto ditambah 35% tugas sekolah ditambah 15% film. Sama dengan 100% dikurangi 85%. Sama dengan 15%. Untuk mencari berapa gigabyte, maka ini 15% dikalikan kapasitas flash disk. Jadi 15% dikalikan 90 GB sama dengan 13,5 GB. Jadi masih ada 13,5 GB tersedia.
Jika Koko hendak menyimpan video-video pembelajaran dengan ukuran 21 GB, berapa giga harus dihapus agar videonya tersimpan? Yang harus dihapus adalah 21 dikurangi 13,5 sama dengan 7,5 GB. Paham anak-anak? Oke. Pada video yang akan datang kita akan belajar menghitung nilai min, median, dan modus. Tentu saja ada cara-cara praktis yang akan dibagikan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yang belum subscribe, segera subscribe. Tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap kali saya mengupload pembelajaran yang baru. Silahkan juga klik video-video di samping ini ya, karena itu berisi banyak cara praktis yang akan mempercepat kalian menyelesaikan soal. Ketemu lagi pada video yang akan datang ya. Bye-bye.